Pesona si gadis desa, episode 169 dengan judul Cantik Jelita. Selamat mendengarkan. Luri tak hentinya mematu diri di depan cermin setelah memakai gaun pemberian Vedo. Dia tersenyum, merasa senang karena pria itu memilihkan gaun yang menurutnya sangat sopan dan juga cantik. Saking senangnya Luri mengagumi gaun tersebut, dia sampai tidak menyadari kalau ada seseorang yang tengah mengintipnya dari celah pintu yang kebetulan memang tidak tertutup rapat. Seseorang tersebut berjumlah 3 orang, yang mana ketiganya tengah terkikik pelan melihat apa yang dia lakukan di dalam kamar. Gaun ini sangat cantik dan pas di tubuhku. Kira-kira harganya mahal tidak ya? Gumam Luri seraya mengelus pelan gaun berwarna hitam yang melekat indah di tubuhnya. Mahal ataupun murah, kalau yang memakainya adalah gadis secantik dirimu, sudah pasti gaun itu akan terlihat mewah dan juga elegan. Kau cantik sekali dengan gaun itu, Luri. Tak tahan melihat betapa cantiknya sang adik mengenakan gaun indah itu, Lucy memutuskan untuk tak lagi mengintai. Dia melangkah masuk ke dalam kamar beserta ibu dan juga adik bungsunya. Mereka bertiga kemudian sama-sama terkekeh melihat Luri yang tersipu setelah tahu kalau sejak tadi ada yang diam-diam mengawasinya. Kak Lucy, Ibu, Nania, sejak kapan kalian ada di sini? Tanya Luri dengan pipi merona. Dia benar-benar sangat malu sekarang. Kami semua ada di sini sejak kau keluar dari kamar mandi dengan memakai gaun indah itu, sayang. Jawab Nita seraya menatap penuh kagum ke arah putrinya yang terlihat sangat cantik bak bidadari. Tidak disangka ternyata ibu mempunyai putri-putri yang cantik jelita. Bahkan kecantikan ibu saja tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kecantikan kalian. Sungguh. Aih, ibu ini kenapa lah? Bagaimana mungkin kami bisa secantik ini kalau tidak mewarisi gen kecantikan dari ibu? Benar kan, Kak? Sahut Luri sambil melihat ke arah sang kakak. Luri, benar, Bu. Kami bertiga bisa memiliki rupa seperti ini berkat gen yang diturunkan oleh ibu. Sayangnya kami tidak memiliki saudara laki-laki. Jika ada, dia pasti yang akan mewarisi semua ketampanan yang ada di diri ayah. Jawab Lucy. Aku tidak mau memiliki saudara laki-laki, Kak. Temanku bilang itu akan sangat merepotkan. Celetuk Nania tak terima. Nania acuh saja ketika ibu dan kedua kakaknya melayangkan tatapan aneh kepadanya. Sambil memegang gaun yang dipakai oleh kakak keduanya, Nania menjelaskan alasan kenapa dia tidak menginginkan saudara laki-laki dalam hidupnya. Jika aku mempunyai saudara laki-laki, itu artinya aku tidak akan menjadi anak bungsu lagi. Temanku juga bilang kalau saudara laki-laki itu akan jauh lebih disayang oleh orang tua kita karena mereka dianggap sebagai penerus marga keluarga. Pokoknya aku tidak mau posisiku sebagai anak bungsu digeser olehnya. Aku tidak rela kalau perhatian ayah, ibu, Kak Lucy dan Kak Luri jadi terbagi untuknya. Aku tidak rela. Astaga Nania, siapa juga yang bilang kalau kau akan mempunyai saudara laki-laki? Tadi itu kakak hanya berandai-andai saja, tidak serius. Lagi pula ibu juga sudah tua, akan sangat berbahaya jika ibu sampai mengandung di usia seperti sekarang. Jelas Lucy sambil menahan tawa. Ada-ada saja adik bungsunya ini. Melakukan protes hanya karena tidak mau berebut kasih sayang dari orang tua dan juga kakak-kakaknya. Sungguh menggemaskan. Nita hanya menggelengkan kepala melihat kecemburuan di diri putri bungsunya. Setelah itu dia beralih menatap putri keduanya. Nita kembali dibuat terkagum-kagum akan kecantikan alami yang melekat di diri anak gadisnya ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan sesosok bidadari yang sangat cantik sebagai putriku.
Jika dikabulkan, tolong limpahi putri keduaku dengan banyak kebahagiaan. Restui tujuannya dan jagalah dia dari hal-hal yang salah. Batin Nita dengan tulus memanjatkan doa untuk putrinya. Bu, nanti saat Kak Vedo datang menjemput Kak Luri, tolong katakan padanya ya kalau dia sudah berlaku tidak adil padaku. Lihat, Kak Vedo memberikan gaun yang begitu indah dan mahal untuk Kak Luri. Sementara aku, sekotak permen pun tidak. Aku kesal, Bu. Aku juga mau diberi hadiah. Protes Nania kembali merasa iri melihat hadiah pemberian Vedo. Nania, tidak boleh seperti itu. Gaun ini kakakmu dapatkan karena akan dipakai untuk pergi ke pesta. Kau sendiri kan yang bilang tidak mau pergi? Coba kalau kau ikut, kakak pasti akan membelikanmu gaun yang sama bagusnya seperti yang dipakai Kak Luri. Jadi tidak boleh iri ya, ucap Lucy dengan sabar membujuk adiknya yang merajuk. Tetap saja aku merasa iri Kak Lucy. Walaupun tidak ikut pergi ke pesta, setidaknya Kak Vedo kan bisa memberikan hadiah lain untukku, sahut Nania sambil mengerucutkan bibir. Sudah, jangan merajuk lagi. Nanti sebelum kakak berangkat ke luar negeri, kakak akan mengajakmu pergi jalan-jalan. Dan kau boleh membeli semua barang yang kau inginkan, dengan syarat barang tersebut harus yang benar-benar kau butuhkan. Oke? Timpal Luri tak tega melihat adiknya memendam iri karena tak mendapat hadiah dari Vedo. Mata Nania langsung berbinar begitu mendengar tawaran menggiurkan dari sang kakak. Setelah itu dia mengangguk, tersenyum lebar ke arah ibunya yang tengah mengelus kepalanya. Dasar gadis nakal, tegur Nita sembari tersenyum. Hehe, nakal pada kakak sendiri kan tidak dosa, Bu, sahut Nania. Baiklah, terserah kau saja. Yang terpenting jangan merajuk lagi, oke? Lucy dan Luri tersenyum melihat adik mereka yang bisa dengan begitu mudah dibujuk agar tak merasa kesal lagi. Setelah itu Lucy berinisiatif mengajari Luri cara berdandan agar penampilannya kian memukau. Kak, begini saja sudah. Aku tidak terbiasa memakai make up. Nanti aku malah terlihat aneh. Cegah Luri ketika sang kakak hendak memoleskan sesuatu berwarna hitam ke bulu matanya. Ya ampun Luri, make up yang kau pakai ini sangat simpel dan sederhana. Kakak jamin kau akan terlihat semakin cantik setelah dirias, sahut Lucy sambil menepis tangan Luri yang menghalangi gerak tangannya. Percaya pada kakak, Vedo pasti akan sangat terkejut saat melihat penampilanmu nanti. Selama ini kan dia hanya melihatmu yang tanpa riasan apapun. Dijamin nanti dia akan semakin jatuh cinta padamu. Vedo adalah pria yang tampan dan juga mempesona. Jadi kau juga harus mempunyai pesona tersendiri agar hatinya makin terpikat padamu. Tahu tidak? Nania ikut menimpali dengan menggoda kakaknya yang sebentar lagi akan segera bertemu dengan si pria pujaan hati. Suara gelak tawa pun memenuhi ruangan kamar tersebut ketika Luri tak henti-hentinya memohon agar kakak dan adiknya berhenti menggodanya. Nita yang menyaksikan kebahagiaan sederhana itu nampak mengusap sudut matanya. Kalau saja waktu itu dia dan Luyan tidak segera membebaskan Luri berdekatan dengan Vedo, kebahagiaan seperti ini pasti tidak akan pernah dia lihat. Putri keduanya itu sangat pandai menyembunyikan perasaan, bahkan rela merasa sedih seorang diri demi menjaga perasaan kedua orang tuanya. Untunglah Nita dan Luyan bisa dengan cepat menyadari keegoisan mereka, jadi Luri tidak harus merasa tertekan seperti waktu lalu. Nah, lihatlah Bu, Luri sangat cantik bukan? Tanya Lucy sambil memutar tubuh adiknya agar menghadap ke arah sang ibu. Dia kemudian tersenyum sambil berbisik agar Luri membuka mata. Luar biasa, kau benar-benar sangat cantik dengan riasan seperti itu sayang. Ibu sampai pangling melihatnya. Jawab Nita takjub akan perubahan di diri putri keduanya. Kak Luri cantik sekali. Kakak terlihat seperti model-model papan atas yang sering aku lihat di majalah dan televisi.
Ucap Nania ikut memuji kecantikan sang kakak. Iya, kakak setuju dengan perkataanmu Nania, sahut Lucy. Nah Luri, sekarang kau silakan berbalik untuk melihat sendiri seperti apa penampilanmu sekarang. Luri mengangguk. Pipinya nampak memerah saat semua keluarga terus saja memuji kecantikannya. Penasaran dengan hasil karya tangan kakaknya, Luri pun berbalik menghadap ke arah cermin. Dia lalu terkesiap kaget begitu melihat perubahan yang terjadi di wajahnya. Hah? Apa benar ini aku? Kenapa terlihat berbeda sekali ya? Wah, luar biasa, batin Luri dalam hati.